Contoh yang kiri. Wa min syarri hasidin wailul likulli humazatin lumazatin fi ahsani taqwimin fi ayyi suratin ma syaa rakkabak bi ayyi dzambin qutilat wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Nah, gitu. Ini ya cara pembacaan apa tajwidnya salah sih tadi ini. Bi ba'dhin fi kitabillah harus didengungkan. Nah, contoh pada kata-kata ini. Nah, ini sudah saya garis bawahi. Oke. Oke, kita belajar menganalisis langsung ya. Kita mengikuti panduan yang di sini. Karena panduan dari yang sini membentuk logika kita. Kalau teman-teman masih belum terbentuk, baca pelan-pelan, baca mungkin satu frase dulu, baru di stop, direnungkan, baca lagi. Insya Allah paham. Insya Allah difutuhkan. Wa min syarri hasidin. Min syarri hasidin. Nah, berarti kita menganalisis yang ini dulu, cara menganalisis teksnya yang ini, baru yang kedua setelah yang kanan, baru menganalisis yang syarri hasidin. Gitu urutannya. Urutan pertamanya menganalisis likulli, baru setelahnya menganalisis kulli humazatin. Gitu cara menganalisisnya. Yang pertama, kita menganalisis fi ahsani. Yang kedua, baru kita menganalisis ahsani taqwimin. Oke, kita baca bareng-bareng. Min syarri dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar, yaitu min, tanpa al dan tanpa tanwin, karena dimudhofkan dengan kata hasidin. Jadi mudhaf ilaihnya adalah hasidin, syarri itu menjadi mudhaf. Tapi analisis pertamanya min syarrinya. Jar majrur, jar dan ismun majrur, baru mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Kemudian mudhaf ilaihnya hasidin tadi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih dengan tanwin karena tidak ada al. Contoh yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Likulli dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar, yaitu li, tanpa al. Maksudnya apa? Kulli tanpa al dan tanpa tanwin. Karena dimudhofkan dengan kata humazatin. Humazatin dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Dengan tanwin karena tanpa al. Fi ahsani taqwimin. Fi ahsani. Nah, cara analisisnya kanan dulu baru kiri. Fi ahsani dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar, yaitu fi, jar, ismun, majrur. Kemudian wahwa mudhafun, tanpa al dan tanpa tanwin, karena dimudhafkan pada kata taqwimin. Taqwimin dibaca jar menjadi mudhaf ilaih dengan tanwin karena tidak ada al. Nah, contoh yang tiga ini, silahkan teman-teman baca, kemudian dianalisis, belajar menganalisis sendiri. Kalau masih belum paham, silahkan agak dimundurkan videonya dikit-dikit atau dimundurkan lah intinya videonya gitu. Insya Allah di sana paham kok. Tuh. Oke, di situ konsep dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya di sini lagi, kita kasih contoh yang konkret. Kitabu. Nah, ketika tidak ada apa-apa, cara amannya kita membaca Nah, kan kalau di buku-buku tuh kenapa kok nggak dibaca kitabun aja gitu ya? Nah, gitu kan pertanyaannya. Dia dibaca bu karena ada isim setelahnya. Logikanya gitu. Karena ada isim setelahnya, yaitu as-siyam. Maka konsepnya ini ketahuan. Namanya idhofah. Kita membaca. Ini namanya mudhaf. Mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. As-siyami mudhaf ilaih majrur. Gitu. Kemudian, apakah ada penjelasan hal ini dalam bahasa Arab secara singkat? Ada.
istilahnya namanya i'rab. Mengi'rab. Makanya kalau di kitab-kitab nahwu itu ada istilahnya kitab-kitab khusus untuk menerangkan i'rab satu hal. Contoh kata kitabus siyami. Kitabu mudhafun. Udah gitu doang. As-siyami mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi. Waduh. Mana? Majrurun bil mudhafi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Udah, gitu doang. Nah, kita baca bareng-bareng. Kitabus siyami. Kitabu mudhafun. As-siyami mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Kita contoh lain misal. Oh, yang ini contoh misalnya. Bi rabbin nasi. Al-ba'u harfu jarrin. Cara membacanya al-ba'u harfu jarrin. Nah, harfu jarrin. Oke. Al-ba'u harfu jarrin. Rabbi ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Wa huwa mudhafun. An-nasi mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Nah, gitu. Itu ya. Berarti kalau jar majrur, i'rabnya apa? Al-ba'u harfu jarrin, rabbin. Misal kita mau bilang bi rabbin doang ya, bi rabbin doang. Ya, i'rabnya sampai di sini. Kalau kita mau idhofahkan, tambahkan wa huwa mudhafun. Titik. Itu. An-nasi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Contoh yang kedua. Kitabu, kita pakai i'rab yang ini. Kitabu mudhafun. Ahkami mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Apa maksudnya? Kata ahkam itu adalah mudhaf ilaih. Kata ahkam itu majrur karena sebab mudhaf. Tanda jar dari kata ahkam menggunakan kasroh zahirah pada huruf akhir dari ahkam, yaitu mim. Kita mengatakan mi. Nah, harusnya kan, karena dia ini tanpa al, harusnya kita membaca seperti ini. Akan tetapi ternyata ada isim setelahnya loh. Ada isim setelahnya. Bagaimana cara mengi'rabnya lagi? Dia mempunyai dua jabatan. Pertama menjadi mudhaf ilaih, yang kedua menjadi mudhaf lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita lihat, ingat ya, cara kita menganalisis satu teks itu pertama dari kanan ke kiri. Nah, kita kita kotakan seperti ini. Kemudian kalau udah selesai, baru kita kotakan yang ini dan yang ini. Nah, itu jangan pernah sampai lupa tuh. Berarti kalau udah selesai nih, kita mengi'rab ini udah selesai. Kita mengi'rab saja yang ini dengan yang ini. Ahkamit taharati, ahkami wa huwa mudhafun. Setelah kita mengi'rab dia menjadi mudhaf ilaih, kita mengatakan wa huwa mudhafun. At-taharati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Mana mudhafnya? Ya kata ahkami. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi gambarannya, kata kitab ini adalah mudhaf pertama. Kitab
sama dengan mudhof pertama. Kemudian kata ahkami, dia ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih satu. Kenapa kok ada mudhof ilaih satu? Ya karena setelah kata ahkam ternyata ada isim. Gabungan dua kata atau lebih disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut mudhof, selain mudhof disebut dengan mudhof ilaih. Nah, kemudian setelah dia menjadi mudhof ilaih, ternyata ada isim. Oh, kemungkinan nih menjadi mudhof ilaih 2. Berarti kata toharoh, kata at-toharoh itu menjadi mudhof ilaih 2. Nah, mudhof ilaih tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada mudhofnya. Mana mudhofnya? Ya kata ahkam. Berarti kata ahkam, selain dia menjadi mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof yang kedua. Gitu polanya. Bisa ditangkap ya? Berarti kata ahkam ini boleh menempati dua jabatan. Pertama menjadi mudhof ilaih 1, yang mudhof ilaihnya dari kata kitab. Kedua menjadi mudhof dari kata toharoh. Gitulah analisis dari idhofah. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham, silahkan ulang-ulang videonya. Diperlambat, atau mungkin bicara saya kecepatan, bisa diperlambat speednya, atau ya silahkan diulang-ulang lagi. Insya Allah pelan-pelan akan paham. Yang penting cara analisisnya ikuti panduan ini. Dibaca pelan-pelan, direnungkan, setelah direnungkan, dikileng contoh-contoh yang ini, kemudian cocokkan dengan yang ini. Nah, insya Allah pelan-pelan akan paham. Sederhananya, ini petunjuk versi Indonesianya, ini petunjuk versi Arabnya. Ketika diarabkan, cara penjelasannya seperti ini. Gitu. Apa namanya ini? Ini namanya i'rab. Kita mengi'rab satu kalimat. Gitu. Oke. Tentang mudhof dan mudhof ilaih, insyaallah paham. Ingat konsepnya, kata pertama disebut mudhof tanpa tanwin, tanpa al, ataupun tanpa nun. Mudhof, selain pertama disebut mudhof ilaih yang hukumnya jar. Jadi ada kemungkinan kata kedua, ketiga, ataupun keempat. Ini satu kata kedua, kata ketiga, kata keempat. Jadi, seumpama kita dites nih, ini bacanya apa? Berarti karena ini setelah kata kitab adalah isim, oh kemungkinannya satu. Berarti dia ini dibaca kitabu, bukan kitabun. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof. Oke, aman. Setelahnya, kitabu ahkamin, setelah mudhof, kan mudhof ilaih ya. Berarti kata ahkamin ini mudhof ilaih. Sebentar lu. Tapi kata setelah ahkamin ada isim, yaitu qiraah. Berarti dia juga masuk konsep idhofah dong. Iya, masuk konsep idhofah. Oh, berarti qiraatin ini menjadi mudhof ilaih dari si ahkami. Kenapa? Karena dia terletak setelah kata ahkam. Karena mudhof ilaih itu terletak di kiri, bukan di kanan. Nah, berarti sudah masuk nih. Sudah mulai memahami teman-teman. Kalau pola pikirnya seperti itu. Oh, berarti dia juga selain menjadi mudhof ilaih, jabatan keduanya dia menjadi mudhof. Ini mudhof 1, berarti ini mudhof 2. Nah, berarti jabatannya mudhof ilaih 1 dan mudhof 2. Kemudian ahkamu qiraatin. Oke, lihat ahkamu qiraatin. Kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih dari si ahkam. Setelah itu, loh, kok ternyata ada isim lagi setelah kata qiraah? Oh, berarti nggak mungkin dia ini menjadi mudhof ilaih terakhir. Ada mudhof ilaih terakhirnya, yaitu kata apa? Al-Fatihati. Nah, udah penutup dah nih, udah terakhir dah nih, kata Al-Fatihah ini menjadi mudhof ilaihnya. Kenapa? Karena beral. Dan tidak memungkinkan lagi dia menjadi mudhof. Kenapa tidak mungkin menjadi mudhof? Karena mudhof tanpa al. Berarti jelas ini menjadi mudhof juga. Nah, berarti bisa kita susun pakai kode. Kata kitab ini adalah mudhof ilaih 1. Mudhof 1. Kemudian
ahkami ini adalah mudhaf ilaih 1 plus mudhaf 2. Kemudian kata qiraati ini juga mudhaf ilaih 2 plus mudhaf 3. Kemudian kata qiraati ini juga selain dia udah ya. Terus kemudian ditambah dengan mudhaf ilaih 4. Jadi mudhaf ilaihnya 1, 2, 3. Mudhaf ilaihnya ada 3. Mudhafnya ada 1, 2, 3. Mudhaf ilaihnya ada 3. Mudhafnya ada 3. Kira-kira gini pola yang saya berikan untuk memberikan kemudahan ke teman-teman gambaran. Ternyata dalam satu kata itu, mudhaf dan mudhaf ilaih itu nggak cuma 2 kata. Ternyata ada 3 kata, ternyata ada 4 kata. Bisa juga dia bercampur dengan huruf jar. Lalu cara menjelaskan dengan menggunakan bahasa Arab yang ini. Silahkan teman-teman hafalkan, karena ini sangat-sangat penting sekali. Oke. Ini saya kasih i'rab ya. I'rab ini dikotakan, silahkan dicatat. Oke. Selesai pembahasan tentang idhofah. Nah, ini idhofah yang selanjutnya.